Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang hasil diskusi kami mengenai metode dalam penelitian kualitatif. Untuk pembahasannya sendiri ada biografi, etnografi, fenomenologi, grounded theory, dan juga studi kasus. Menurut Tenzin, metode biografi adalah suatu metode penelitian yang berusaha menghadirkan sejarah kehidupan seseorang serta manfaatnya bagi pembaca, dengan asumsi bahwa pengalaman setiap manusia selalu mempunyai arti khusus. Pengalaman inilah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh peneliti sebagai bahan penelitian. Metode ini disusun berdasarkan cerita pengalaman seseorang atau orang tersebut sendiri atau berdasarkan dokumen-dokumen tertulis dan arsip-arsip lain yang tersimpan. Bisa juga dari wawancara atau foto dokumenter. Kemudian, analisis dilakukan dengan cara membaca kembali seluruh kisah individu, lalu disusun secara kronologis dan mencari makna di dalam kisah tersebut. Alhasil dari metode itu adalah pengertian dan pemahaman. Baik, selanjutnya adalah metode etnografi. Jadi, etnografi berasal dari kata Yunani etnos yang berarti seseorang atau kelompok budaya. Etnografi adalah studi tentang interaksi sosial, perilaku, dan persepsi yang terjadi dalam kelompok, tim, organisasi, dan komunitas. Metode penelitian etnografi ini digunakan untuk mempelajari fenomena masyarakat kontemporer beserta masalah sosial yang dihadapi dari sudut pandang subjek penelitian. Selanjutnya adalah karakteristik dari etnografi. Jadi, Sprinder dan Hammond di tahun 2000 menggambarkan beberapa karakteristik etnografi yang baik, yaitu yang pertama, pengamatan partisipan yang diperluas. Yang kedua, peneliti berada dalam waktu yang lama di lapangan. Yang ketiga, koleksi materi dalam volume besar seperti catatan, artefak, audio, dan kaset video. Dan yang terakhir, yang keempat adalah keterbukaan, yang berarti tidak memiliki hipotesis khusus atau bahkan kategori observasi yang sangat spesifik pada awal-awal penelitian. Selanjutnya adalah proses penyusunan etnografi. Jadi, menurut Spradley di tahun 2007, ada 6 proses untuk menyusun etnografi. Yang pertama adalah pemilihan suatu proyek etnografi. Yang kedua, pengajuan pertanyaan etnografi. Di sini peneliti memiliki pertanyaan dalam pikirannya untuk membimbing apa yang ingin dia lihat, dia dengar, dan data yang ingin dikumpulkan. Selanjutnya adalah pengumpulan data etnografi. Jadi, di sini peneliti itu melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kegiatan orang-orang, karakteristik fisik, dan bagaimana rasanya menjadi bagian dari lingkungan tersebut, dari masyarakat, dari situasi tersebut. Nah, langkah ini biasanya dimulai dengan gambaran yang terdiri dari pengamatan deskriptif yang luas, kemudian setelah melihat data, peneliti berpindah ke pengamatan yang lebih terfokus. Di sini, peneliti menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan sebagainya untuk mengumpulkan data yang ada. Lalu yang keempat adalah pembuatan suatu rekaman etnografi. Jadi, langkah ini itu termasuk mengambil catatan lapangan dan foto, membuat peta, dan menggunakan cara lain yang sesuai untuk merekam pengamatan. Yang kelima, ada analisis data etnografi. Jadi, penelitian lapangan itu harus selalu diikuti oleh analisis data yang mengarah ke pertanyaan-pertanyaan baru dan hipotesis baru, pengumpulan lebih banyak data dan catatan lapangan serta analisis yang mendalam. Lalu yang terakhir, nomor 6, itu menulis sebuah etnografi. Jadi, etnografi itu harus ditulis sehingga budaya atau kelompok dapat dibawa ke kehidupan nyata, dan agar membuat pembaca itu merasa bahwa mereka itu memahami orang-orang dan cara hidup mereka dan situasi orang di dalam lingkungan tersebut. Laporan etnografis itu dapat. Selanjutnya yaitu sampel analisis fenomenologi interpretatif. Perhatian utama dalam penelitian fenomenologi interpretatif adalah memberikan apresiasi penuh kepada akun masing-masing peserta. Untuk alasan ini, sampel dalam studi
fenomenologi interpretatif biasanya kecil atau sedikit, yang memungkinkan analisis kasus per kasus yang mendetail dan sangat memakan waktu. Menurut Turpin et al. 1997, program doktor psikologi klinis di Inggris merekomendasikan bahwa 6-8 peserta sesuai untuk studi fenomenologi interpretatif, karena sampel ukuran ini memberikan kesempatan untuk memeriksa persamaan dan perbedaan antara individu. Pada saat yang sama, jumlah data analisis fenomenologi interpretatif. Analisis fenomenologi interpretatif telah menjadi kerangka metodologis yang populer dalam psikologi kualitatif. Studi yang berbasis analisis fenomenologi interpretatif fokus pada pemeriksaan bagaimana individu membuat makna dari pengalaman hidup mereka. Analisis fenomenologi interpretatif pada awalnya diterapkan pada masalah-masalah dalam psikologi kesehatan, tetapi menjadi semakin populer di bidang lain. Ini bisa menjadi pendekatan yang sesuai dalam psikologi klinis dan psikoterapi untuk memeriksa kasus. Kekuatannya juga dapat dimanfaatkan dalam psikologi budaya atau pribumi yang berfokus pada perspektif emik peserta. Ini juga dapat mendukung psikologi agama untuk menganalisis pengalaman spiritual atau ritual dan makna keagamaan yang dikaitkan dengannya. Psikologi komunitas serta psikologi migrasi dan akulturasi dapat menemukan manfaat untuk memeriksa bagaimana berbagai kelompok membangun identitas etnis. Ini hanya beberapa contoh bagaimana kerangka metodologis ini dapat digunakan untuk merancang penelitian psikologis kualitatif. Selanjutnya ada grounded theory. Grounded theory pertama kali dikembangkan secara ilmiah pada tahun 1967 oleh Glasser dan Strauss dengan diterbitkannya sebuah buku yang berjudul The Discovery of Grounded Theory. Di Indonesia sendiri, grounded theory pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an dengan diadakannya pelatihan riset ilmu sosial di Surabaya, kemudian Ujung Pandang, dan juga Banda Aceh. Pengembangan grounded theory pertama kali itu diadakan untuk bidang sosiologi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kajian ilmu lain seperti komunikasi, kesehatan, psikologi, pendidikan, bahkan akuntansi menggunakan grounded theory sebagai riset penelitian kualitatif. Menurut Martin dan Turner, grounded theory merupakan suatu metode riset yang berupaya untuk mengembangkan teori tersembunyi di balik data, di mana data ini dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Jadi perbedaan antara grounded theory dalam penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif adalah jika grounded theory itu kita menemukan fakta dari fenomena yang ada di lingkungan sekitar kita, baru kita dapat membuat teori. Namun kalau data kuantitatif sendiri itu berangkat dari teori yang sudah ada. Selanjutnya ada tahapan metode grounded theory. Yang pertama ada tahapan perumusan masalah. Jadi di grounded theory ini, bentuk perumusan masalahnya itu berupa pertanyaan yang bersifat umum. Namun kita tidak boleh menegaskan variabel apa saja yang berhubungan dengan permasalahan yang akan kita teliti. Perumusan masalah dalam grounded theory sendiri disusun secara bertahap. Pada tahap awal, perumusan masalah berupa luas ataupun umum. Lalu setelah mendapatkan data, kita akan mempersempit dan lebih berfokus pada sifat data yang akan diteliti, supaya mempermudah kita dalam menyusun teori.
Tahap kedua ada tahap penggunaan kajian teoritis. Seperti yang kita ketahui, dalam penelitian kualitatif menggunakan metode grounded theory sendiri, kita tidak diperkenankan untuk membuat konsep, teori maupun preposisi. Jadi kita berangkat dengan keadaan kepala kosong. Tentunya dalam tengah-tengah proses penelitian, kita tidak bisa dipungkiri akan mendapatkan suatu permasalahan. Nah, apabila muncul suatu permasalahan, kita bisa meminjam konsep dari teori sebelumnya. Namun tetap riset yang dilakukan tidak boleh sama dengan teori sebelumnya, jadi harus berbeda. Tahap selanjutnya adalah tahap penyampelan dan pengumpulan data. Dalam metode grounded theory riset kualitatif, instrumen penelitiannya adalah si peneliti itu sendiri. Metode yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data bisa menggunakan observasi maupun wawancara secara mendalam. Tahap selanjutnya adalah tahap analisis data. Selanjutnya ada tahap analisis data, di mana proses ini biasanya diawali dengan open coding, axial coding, kemudian selective coding. Setelah analisis data, tahap terakhir adalah penyimpulan atau penulisan laporan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai studi kasus. Nah, apa sih studi kasus itu? Studi kasus adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait atau kasus. Menurut Patton 2002 menambahkan bahwa studi kasus adalah studi tentang kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti suatu kasus tersebut dalam konteks, situasi, dan waktu tertentu. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari studi kasus. Terdapat 3 bentuk dari studi kasus. Kita akan membahasnya mulai dari yang pertama, yaitu deskriptif. Studi kasus deskriptif berarti menggambarkan suatu gejala, fakta, atau realita. Kemudian yang kedua, eksplorasi. Studi kasus eksploratif berarti mencari tahu lebih mendalam tentang suatu kasus untuk kemudian dapat memberikan suatu hipotesis. Kemudian yang ketiga yaitu explanatory. Studi kasus explanatory berarti mencari keterangan atas aspek-aspek dan argumentasi sebab akibat. Kemudian proses penyusunan studi kasus. Menurut Patton, proses penyusunan studi kasus berlangsung dalam 3 tahap. Tahap yang pertama adalah pengumpulan data mentah tentang individu, organisasi, program, tempat kejadian yang menjadi dasar penulisan studi kasus. Tahap kedua adalah menyusun atau menata kasus yang telah diperoleh melalui pemandatan, meringkas data yang masih berupa data mentah, mengklarifikasi, dan mengedit, dan memasukkannya dalam satu file yang dapat diukur dan dapat dijangkau. Tahap ketiga adalah menulis laporan akhir penelitian kasus dalam bentuk narasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.